Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Bab 11, ayat 11 sampai dengan ayat 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan. Jangan takut dirongrong. Inilah sampan. Bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, salah satu arti masa Adventus adalah harapan. Ada harapan di tengah hiruk-pikuk dunia yang tidak menjanjikan kehidupan, keadilan, dan kebahagiaan. Allah terus mengikuti kehidupan manusia dan menyaksikan teriakan dan jeritan batin mereka, jeritan batin kita, atas perjalanan hidup yang tak mudah kita lalui. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Allah hadir dan memberi harapan bahwa semua itu akan berakhir. Iya, semua akan berlalu, itulah harapannya. Sehingga kita tidak pupus dalam mencari dan mendengarkan suara Tuhan yang menuntun kita pada jalan yang benar. Saudara-saudariku terkasih, Yesaya menubuatkan ada kehidupan di tengah-tengah kegersangan dan kemiskinan hidup. Tuhan berkata, "Aku ini Tuhan Allahmu. Aku memegang tangan kananmu. Janganlah takut, aku akan menolong engkau." Janji Allah ini dalam bentuk konkretnya adalah bahwa orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, dan Tuhan akan menjawab mereka. Dia tidak akan meninggalkan mereka. Inilah harapan bagi seluruh umat manusia. Allah memang tidak menjanjikan akan begitu mudah dan cepat menghapus kegersangan hidup kita, namun Ia berjanji akan menjawab kita ketika kita berseru dari tubir kegelapan. Yesus sudah menggambarkan perjalanan hidup yang harus kita lalui, bahwa kerajaan Allah, yakni kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan hidup akan terus dirongrong oleh berbagai kuasa dunia yang ingin menguasainya. Akan tetapi Ia meminta kita untuk tidak takut menjalani hidup, karena rongrongan hidup itu akan terus berjalan. Namun kita memiliki Tuhan yang akan menyelamatkan kita dari berbagai rongrongan kuasa dunia tersebut. Tuhan membutuhkan pendengaran kita dipertajam terhadap sabdanya. Karena di dalam sabdanya kita memperoleh harapan dan kekuatan. Maka Yesus berkata, "Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Saudara-saudariku terkasih, salah satu kunci hidup bahagia dan menikmati janji-janji Tuhan adalah mendengarkan sabdanya. Kadang begitu gampang kita jenuh dan bosan mendengarkan sabdanya. Kadang begitu gampang kita lebih tertarik mendengarkan janji-janji palsu dunia ini yang menyesatkan, ketimbang mendengarkan sabda Tuhan, pedoman hidup kita. Semoga kita membuka telinga kita terhadap sabdanya, karena di dalam sabda Tuhan ada kebenaran hidup.
Hidup jika dirongrong oleh kuasa apapun di dunia ini, kita tidak akan takut karena Tuhan akan menolong kita. Pahamilah dan resapkanlah sabdanya dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua.